Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai katalis untuk kuliah hari ini. Jadi katalis adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Nah, katalis itu berinteraksi dengan reaktan, ya, jadi membentuk produk intermediate atau terabsorpsi biasanya pada reaktan, dan di akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Jadi, kemudian interaksi katalis dengan reaktan menyebabkan mekanisme reaksi atau jalan reaksi yang berbeda, begitu ya, sehingga memiliki energi aktivasi yang lebih rendah, gitu ya. Jadi Anda bisa perhatikan di sini. Nah, ini adalah reaksi tanpa katalis, ya. Jadi untuk gambar yang pada kurva yang berwarna keabu-abu, ya, itu adalah yang tanpa katalis. Kemudian yang ini dengan katalis, ya. Jadi dengan katalis jalan reaksinya berbeda, jadi atau mekanisme reaksinya berbeda karena di sini ada pembentukan intermediate, gitu ya. Ini bentuk intermediate, bentuk aktivasinya ini bentuk intermediate, kemudian bereaksi lagi menjadi produk, gitu ya. Jadi energi aktivasinya lebih rendah, gitu ya. Nah, penggunaan katalis, jadi ini penting untuk diingat bahwa penggunaan katalis tidak mengubah nilai energi atau delta G dan konstanta kesetimbangan reaksi. Katalis hanyalah mempercepat laju reaksi. Jadi maksudnya nanti begini. Reaksi ini misalnya kita bisa melihat di sini CH4 dan CO2 menjadi 2CO plus 2H2O, gitu ya. Nah, pada suhu 373 delta G-nya adalah 151 kJ per mol pada suhu 100 derajat. Tetapi delta G-nya, ya, pada suhu 973 Kelvin atau 700 derajat ini adalah min 16 kJ per mol. Jadi secara termodinamika, kalau reaksi tersebut kita lakukan pada suhu 100 derajat, maka reaksi itu tidak berlangsung, tidak bisa berlangsung. Tetapi pada suhu 700 derajat reaksi ini berlangsung. Jadi katalis tidak bisa menyebabkan reaksi ini berlangsung kalau reaksi ini kita lakukan pada suhu 100 derajat, ya. Jadi meskipun kita menambahkan katalis untuk reaksi ini, CH4 plus CO2 menjadi CO plus H2O, tidak akan berlangsung pada suhu 100 derajat. Nah, reaksi ini baru bisa berlangsung pada suhu sekitar 700 derajat, gitu ya. Jadi tetap reaksi ini tidak bisa mengubah penambahan katalis itu tidak bisa mengubah misalnya suhunya menjadi lebih rendah atau bagaimana, gitu ya. Jadi tetap secara termodinamika delta G maupun konstanta kesetimbangannya tidak berubah, ya. Jadi jadi dengan kata lain, reaksi itu berlangsung atau tidak itu hanya ditentukan oleh besaran termodinamika, ya, yaitu nilai delta G atau konstanta kesetimbangan, bukan karena keberadaan katalis. Dengan kata lain, termodinamika reaksi menyediakan gaya penggerak atau driving force untuk suatu reaksi. Nah, katalis hanya mengubah cara kerja gaya penggerak tersebut pada jalan reaksinya, ya, supaya nanti menjadi lebih cepat. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi pada 100 derajat Celcius, ya, delta G-nya lebih besar 0 sehingga secara termodinamika reaksi tersebut tidak dapat berlangsung secara spontan dengan atau tanpa katalis. Pada suhu 700 derajat Celcius, gitu, reaksi secara termodinamika dapat berlangsung secara spontan. Akan tetapi dengan menempatkan CH4 dan CO2 secara bersamaan dalam reaktor, tidak berarti CH4 dan CO2 juga bisa bereaksi, gitu ya. Gitu ya. Jadi tanpa katalis yang tepat, memanaskan campuran dalam reaktor tidak menghasilkan konversi CH4 dan CO2 sama sekali tidak terkonversi, gitu ya, menjadi CO dan H2, gitu ya.
Jadi ini memerlukan katalis. Jadi reaksi ini membutuhkan katalis. Di sini katalis yang ditambahkan adalah bisa menggunakan platina yang terimpregnasi pada zirconium oxide atau nikel yang terimpregnasi dalam aluminium oxide ya, pada suhu yang sama, dan diperoleh konversi hampir mendekati 100% ya saat kesetimbangan. Nah, jenis katalis itu ada berbagai macam gitu ya. Kalau dari wujud atau fasanya gitu bisa dibedakan sebagai dengan katalis gas, cair, ada yang padat ya. Jadi bisa bentuknya itu bisa berupa gas, bisa berupa cair, bisa berupa padatan. Kemudian kalau kita golongkan berdasarkan atau klasifikasikan berdasarkan asal bahannya, katalis itu ada katalis anorganik. Ini berarti bisa bentuknya bisa berupa gas, logam, oksida logam, atau asam basa anorganik dan lain-lain. Katalis organik, asam basa organik, enzim dan lain-lain. Kemudian klasifikasi berdasarkan cara kerja katalis. Yang pertama itu adalah katalis homogen ya. Di katalis homogen di sini adalah katalis dan semua reaktan atau produk berada pada fasa yang sama. Jadi sama, kalau cair ya sama-sama cair, kalau gas ya sama-sama gas. Kemudian katalis hidrogen. Katalis hidrogen itu adalah katalis ya yang memiliki fasa yang berbeda dengan reaktan atau produknya. Jadi katalis hidrogen di sini berbeda fasanya. Jadi sistem reaksinya melibatkan banyak fasa ya, atau katalis, dan semua reaktan atau produk berbeda fasa. Kemudian berdasarkan aksi katalisnya ada yang katalis asam basa, ada yang disebut dengan katalis enzimatis ya. Kemudian ada fotokatalis dan elektrokatalis ya. Nah, ini adalah contoh katalis yang berupa gas ya. Jadi ini di sini ada reaksi pembentukan SO3 ya. Jadi antara gas O2 dengan gas SO2 ini bereaksi dengan bantuan gas NO. Nah, NO ini sebagai katalis. Jadi secara mekanisme yang pertama O2 akan bereaksi dengan NO ya, menghasilkan NO2. Kemudian NO2 bereaksi dengan SO2. Jadi ini adalah produk intermediate-nya ya. NO2 adalah produk intermediate-nya. Kemudian membentuk NO dan SO3. Di sini terlihat bahwa NO yang dihasilkan kembali, diperoleh kembali gitu ya. Dan NO2 merupakan produk intermediate gitu ya. Jadi overall reaksinya sama dengan di atas. Kemudian katalis yang berwujud gas lainnya itu adalah I2 ya, I2. Gas I2. Ini adalah untuk reaksi disosiasi asetaldehid. Jadi asetaldehid itu terdisosiasi menjadi CH4, gas CH4 dan gas CO. Ya, gas CO, karbon monoksida. Kemudian katalis yang berwujud cair gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini contohnya adalah untuk AA. Di sini saya gunakan asam sulfat ya, termasuk juga dalam katalis asam gitu ya. Bisa juga sebagai contoh katalis asam bisa ya. Katalis cair, katalis asam bisa ya. Ini katalis asam sulfat ya. Jadi asam sulfat ini adalah untuk reaksi pembentukan ester dari asam etanoat bereaksi dengan etanol gitu ya, membentuk etil etanoat gitu ya. Kemudian katalis yang berfasa cair selanjutnya itu adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida bisa juga termasuk katalis basah bisa juga ya. Jadi asam sulfat dan NaOH, natrium hidroksida ini bisa merupakan contoh dari katalis asam basa ya.
Di sini metil etanoat ya, metil etanoat ini akan terhidrolisis menjadi asam karboksilat dengan metanol. Jadi ini termasuk salah satu contoh reaksi dengan katalis yang berwujud cair ya. Jadi ini juga termasuk katalis homogen juga karena semua reaktan maupun produk dalam fasa yang sama. Kemudian yang terakhir ini adalah katalis padat ya, wujud padat. Contohnya adalah besi ya, Fe. Di sini adalah dalam reaksi N2 plus H2 ya. Jadi di sini akan membentuk 2NH3 ya, membentukkan gas amoniak misalnya gitu ya. Atau misalnya pada reaksi pemutusan ikatan ya. Pemutusan ikatan. Ya, pemutusan ikatan rangkap. Di sini menggunakan katalis nikel pada ya. Katalis nikel. Bisa juga ini disebut dengan reaksi hidrogenasi, bukan dehidrogenasi tapi reaksi hidrogenasi ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bisa menggunakan karbon. Jadi karbon itu bisa juga sebagai katalis ya, karbon aktif itu. Ini adalah pada pembuatan HCl ya, HCl. Oke. Nah, katalis homogen. Tadi saya menyebutkan di sana bisa asam sulfat. Nah, ini juga hidrolisis gula tebu misalnya menjadi glukosa dan fruktosa bisa menggunakan asam sulfat. Jadi asam sulfat bisa digunakan untuk menghidrolisis gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa ya. Kelebihan daripada katalis homogen ini karena dia sama-sama fasanya sama, maka mudah berinteraksi dengan reaktan ya. Jadi kontak atau interaksi dengan reaktan menjadi lebih mudah. Hal ini menyebabkan reaksi bisa berlangsung lebih cepat gitu ya pada suhu sedang saja ya, pada suhu di mana dia reaksi itu berlangsung. Nah, kekurangannya adalah katalis perlu dipisahkan setelah reaksi. Jadi setelah reaksi kita perlu memisahkan asam sulfat gitu ya. Asam sulfat perlu dipisahkan dari produk-produk ini begitu ya. Nah, kemudian biasanya pada proses pemisahan itu umumnya banyak menggunakan air gitu ya, atau pelarut gitu ya. Nah, sehingga katalis ini larut di dalam pelarut sehingga katalis akan sulit diperoleh kembali. Jadi sulit untuk mendapatkan asam sulfat kembali gitu ya. Ya walaupun bisa tetapi itu akan sulit ya dengan berbagai macam proses pemisahan dan lain-lain. Kemudian hanya bisa digunakan untuk sistem batch reaction. Jadi hanya bisa digunakan reaksinya itu dalam wadah tertentu gitu ya, dalam satu kontainer dicampurkan antara katalis dan reaktan beserta produk nanti menjadi satu gitu ya. Sehingga nanti reaksi kalau sudah selesai perlu dihentikan ya. Jadi membutuhkan proses pemuatan. Jadi kita perlu memasukkan katalis, kemudian reaktan setelah reaksi ya. Kemudian perlu memindahkan atau loading, unloading kalau memindahkan ya, atau menguras ya. Kemudian jadi membutuhkan proses loading atau memasukkan reaktan bersama-sama katalis dalam reaktor, kemudian unloading ya. Setelah reaksi berlangsung atau reaksi berhenti perlu menguras atau ya menumpahkan juga boleh, atau ya itu unloading, kemudian diisi lagi untuk reaksi itu ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa asam sulfat ini perlu dipisahkan dari produk, kalau tidak akan menjadi korosi nanti produk itu atau tidak aman begitu kan. Jadi asam sulfat perlu dipisahkan. Nah, proses pemisahan ini kalau tidak ada water treatment, biasanya menggunakan air kan. Kalau tidak ada water treatment atau pengolahan limbah ya, maka berpotensi mencemari lingkungan ya, sehingga membutuhkan itu tadi
pengolahan limbah ya. Jadi kalau tidak diolah limbahnya maka akan berpotensi mencemari lingkungan. Karena itu kalau kita memproduksi pada skala besar maka biayanya menjadi relatif mahal karena perlu katalis lagi baru, kemudian perlu ini pengolah limbah gitu ya. Dan ini ada waktu yang berhenti karena membutuhkan unloading ya. Setelah reaksi berlangsung perlu unloading. Jadi proses perlu dihentikan. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk katalis heterogen. Contoh di sini adalah logam PT pada reaksi pembuatan gas SO3. Jadi itu adalah platina. Begitu ya. Jadi nah, kelebihannya atau keunggulannya katalis nanti akan terpisah gitu ya. Setelah reaksi akan terpisah sehingga tidak membutuhkan proses pemisahan atau pemisahan katalis itu lebih mudah dan perolehannya kembali juga lebih mudah gitu ya. Yang pertama. Karena itu tidak membutuhkan pengolahan limbah atau proses pemisahan tidak dibutuhkan sehingga dia bisa mendukung gerakan go green dan dia tidak mencemari lingkungan ya. Nah, pada skala besar maka biayanya menjadi relatif lebih murah gitu ya. Karena tidak membutuhkan itu limbah tadi ya. Kemudian reaksi dapat dilakukan secara flow reaction ya. Jadi bisa terus-menerus reaksi itu ya. Dilakukan secara terus-menerus dan tinggal menampung produk SO3-nya ya dengan menaruh katalis sebagai bed katalis ya. Katalis ditempatkan di tempat tersendiri, kemudian gas SO2 dan O2 sebagai reaktan dialirkan dengan laju tertentu. Nanti di akhir reaksi kita tinggal menampung produknya gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah interaksi katalis dengan reaktan terbatas. Terbatas hanya ya, terbatas ya. Jadi kalau permukaan katalis sudah tertutupi semua oleh reaktan ya sudah, hanya itu saja yang. Nah, nanti kalau dia membentuk produk berarti ada yang kosong baru diisi lagi gitu. Ya, jadi kemudian dan reaksi hanya berlangsung pada situs aktif ya, situs aktif. Nah, sehingganya kalau dibandingkan dengan katalis heterogen, laju reaksinya menjadi lebih lambat ya. Dan biasanya berlangsung pada suhu yang sedikit lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan katalis homogen. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah yang saya contohkan di sini adalah katalis enzim ya. Katalis enzim ya, jadi contohnya ini adalah enzim invertase itu ya, mengubah gula tebu ya, digunakan untuk hidrolisis gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa gitu ya. Kemudian enzim simase ya, mengubah glukosa menjadi etil alkohol dan karbon dioksida ya. Enzim simase mengubah glukosa menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Kemudian enzim diastase itu mengubah pati menjadi maltosa ya, maltosa menjadi maltosa. Kemudian enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa gitu ya. Ini adalah contoh katalis enzim. Nah, berbagai reaksi yang terjadi pada makhluk hidup ya, produknya digunakan untuk mempertahankan proses kehidupan itu dikatalisis oleh enzim. Nah, enzim itu disebut juga dengan katalis biokimia ya, jadi disebut katalis biokimia. Enzim adalah molekul protein ya dengan massa molekul yang relatif tinggi. Nah, karakteristik katalis enzim ini sangat efisien ya. Ya. Kenapa? Karena satu molekul enzim dapat mengubah 1 juta molekul reaktan per menit. Ini masuk kelebihannya.
Kemudian dia sangat spesifik, ya, sangat spesifik. Setiap enzim spesifik untuk reaksi tertentu, ya. Jadi ini juga termasuk kelebihannya bisa, tapi juga bisa termasuk kekurangannya. Karena kita akan membutuhkan banyak sekali jenis enzim, atau tidak semua enzim bisa digunakan untuk reaksi. Ini tidak seperti asam sulfat misalnya atau NaOH gitu ya. Bisa digunakan untuk banyak reaksi. Kalau ini tidak, hanya spesifik untuk reaksi tertentu saja gitu ya. Jadi misalnya enzim urease hanya bisa digunakan untuk hidrolisis urea saja gitu ya. Kemudian sangat aktif di bawah suhu optimalnya ya. Jadi reaksinya akan berlangsung sangat cepat gitu. Kemudian juga sangat aktif di bawah pH optimal gitu ya. Nah, mekanisme katalis homogen. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekarang mekanisme katalis homogen. Jadi reaktan bereaksi dengan katalis menghasilkan produk intermediate gitu ya. Kemudian produk intermediate bereaksi dengan reaktan membentuk produk dan katalis atau diperoleh katalis kembali. Contoh misalnya, ini adalah reaksi antara peroksidi sulfat ya, jadi ion peroksidi sulfat dengan ion iodida gitu ya. Ini menghasilkan gas I2 ya. Biasanya ini saya tulis terlarut karena biasanya dipakainya adalah Ki, sehingga nanti akan membentuk I2 yang terlarut dalam Ki gitu ya. Jadi I2 terlarut dalam Ki biasanya. Nah, ini S2O4 peroksida sulfat akan berubah menjadi sulfat gitu ya. Nah, reaksi ini kalau tanpa katalis ya dalam air ini berlangsung sangat lambat ya reaksi ini. Kenapa? Karena ini sama-sama anion. Sama-sama anion atau ion bermuatan negatif, sehingga untuk menghasilkan tumbukan antar sesama ion negatif ini sangat sulit karena ada gaya tolak menolak gitu ya. Nah, tetapi hal itu bisa diatasi dengan katalis Fe2+ misalnya, atau Fe3+ ya, bisa menggunakan feri atau ferro ya, ion feri atau ion ferro. Nah, secara mekanisme kalau misalnya saya gunakan ion ferro gitu ya, maka terlihat di sini yang pertama reaksi pembentukan intermediate gitu ya. Jadi di sini kita anggap sebagai Fe3+ ini adalah intermediate-nya gitu ya. Bisa juga gitu ya. Jadi yang pertama ini ion peroksida sulfat akan bereaksi dengan ion Fe2+ ya. Dalam hal ini ini adalah suatu oksidator yang kuat begitu ya. Jadi dia akan mengoksidasi ion Fe2+ menjadi ion Fe3+. Jadi ion peroksida sulfat akan mengalami reduksi menjadi ion sulfat gitu ya. Sini. Kemudian ion feri ya, feri di sini akan mengoksidasi ion iodida menjadi iodin gitu ya, dan menghasilkan kembali ferro. Ini adalah salah satu contoh mekanisme katalis homogen. Jadi pembentukan intermediate. Dalam hal ini intermediate-nya adalah ini. Zat antaranya adalah Fe3+ gitu ya. Yang nantinya akan berubah menjadi bereaksi dengan ion iodida gitu ya. Selanjutnya mekanisme katalis heterogen ya. Pada mekanisme katalis heterogen yang pertama itu akan terjadi proses adsorpsi dulu pada permukaan katalis ya. Jadi ini kalau Anda perhatikan, ini contohnya adalah reaksi hidrogenasi etena ya, menjadi etana ya. Jadi reaksi pemutusan rantai pada etena menjadi etana. Misalnya katalisnya adalah Ni. Nah, pada saat
mula-mula gitu ya. Jadi molekul etana ini akan teradsorpsi pada permukaan katalis, dalam hal ini adalah nikel gitu ya. Jadi elektron yang digunakan untuk berikatan pada karbon-karbon ini putus, kemudian digunakan untuk teradsorpsi atau berikatan dengan Ni ya. Jadi di sini ikatannya disebut dengan ikatan atau absorpsinya, absorpsinya adalah absorpsi kimia ya, karena melibatkan ikatan kovalen gitu ya. Jadi pasangan elektron ini akan disumbangkan untuk berikatan di sini gitu ya. Elektronnya digunakan untuk mengikat nikel gitu. Nah, selanjutnya adalah ada gas hidrogen di sini ya. Gas hidrogen yang selanjutnya akan juga teradsorb, kemudian dia akan terdisosiasi gitu ya. Jadi dia akan terdisosiasi menjadi atom-atom hidrogen. Jadi kalau lihat di sini yang kedua adalah disosiasi molekul reaktan. Jadi yang pertama tadi adalah molekul reaktan akan teradsorb pada permukaan katalis, kemudian akan terdisosiasi, jadi mengalami pemutusan ikatan gitu ya. Jadi ini putus salah satu ikatannya. H2 juga akan mengalami disosiasi, pemutusan ikatan, kemudian pada permukaan katalis, kemudian menuju situs aktif ya, atau berdisfusi dulu ya. Sebenarnya ini dia akan terdifusi ya, jadi terdifusi. Jadi dia akan bergerak menuju situs aktif di mana ini sudah terikat gitu ya. Jadi terikat pada permukaan katalis. H2-nya akan mengalami difusi gitu ya. Kemudian yang kedua akan terjadi reaksi ya, reaksi. Jadi ini hidrogen akan bereaksi dengan karbon gitu ya. Jadi ikatan karbon nikel ini akan diganti dengan karbon hidrogen. Demikian juga dengan H yang di sini ya. H yang di sini, hidrogen yang di sini akan terdisosiasi kemudian putus dan akan menggantikan ikatan ini gitu ya pada selanjutnya. Kemudian kemudian setelah dia akan putus ya, maka dia akan selanjutnya molekul ini harus bisa terdesorpsi dari permukaan katalis gitu ya. Jadi pada mekanisme ini laju reaksi itu sangat ditentukan oleh pertama proses absorpsi dan desorpsi juga pengaruh gitu ya. Jadi keseluruhan proses ini sangat berpengaruh akhirnya, terutama absorpsi. Jadi kalau reaktan tidak bisa teradsorpsi pada permukaan katalis, maka ya tidak akan terjadi reaksi. Itu yang kedua. Kalau produk tidak terdesorpsi dari permukaan katalis, maka reaksi akan terhenti karena semua permukaan katalis tertutupi oleh molekul produk gitu ya, sehingga tidak ada reaktan yang teradsorpsi begitu ya pada katalis gitu ya, sehingga reaksi akan berhenti atau lama-lama produk ini bisa meracuni katalis ya gitu. Nah, selanjutnya adalah katalis enzim ya. Katalis enzim secara mekanisme kita bisa melihat E ini adalah enzim, S adalah substrat, kemudian produk intermediate-nya, karena katalis enzim itu juga termasuk salah satu katalis homogen gitu ya. Jadi ini ES ini adalah produk intermediate-nya, kemudian menjadi enzim plus produk. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, karena seperti tadi dikatakan bahwa enzim itu sangat spesifik, sehingga kalau ini digambarkan sebagai kunci dengan anak kunci ya. Jadi enzim, kemudian substrat membentuk kompleks, kemudian enzim. Nah, ini adalah dihasilkan produk-produknya gitu ya. Tahap 1, substrat dengan enzim membentuk kompleks teraktivasi atau produk intermediate, kemudian akan terdekomposisi menjadi
produk dengan enzim ya. Nah, bisa juga dilihat di sini. Ini adalah enzim sukrase, kemudian substratnya adalah sukrosa, kemudian sini akan masuk ya sini. Ini adalah kompleks enzim substrat ya. Jadi enzim berikatan dengan substrat membentuk kompleks. Kemudian di sini ada H2O, di sini ada air gitu ya. Maka di sini akan pecah menjadi glukosa dan fruktosa dan diperoleh enzim kembali. Nah, beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk memahami proses reaksi katalitik itu adalah bila reaksi dilakukan secara batch ya, yang tadi, maka reaktan dan katalis dimasukkan secara bersamaan dalam reaktor, dan reaksi katalitik bisa homogen atau heterogen, juga bisa kita lakukan secara batch. Itu berlangsung dalam suhu dan tekanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk waktu dan konversi yang diinginkan. Nah, kita ingin konversi berapa, maka waktunya itu akan mengikuti, atau waktu berapa konversinya yang mengikuti gitu ya. Jadi kalau reaksi yang dilakukan secara batch, maka kita bisa memasukkan reaktor dan katalis secara bersamaan gitu ya, pada suhu dan tekanan yang telah ditentukan sebelumnya gitu ya. Nah, persyaratan dasar untuk reaktor. Nah, reaktor itu harus mampu menahan suhu dan tekanan yang kita perlukan pada saat reaksi gitu ya. Jadi reaktor ya harus tahan suhu. Kalau kita melakukan reaksi pada suhu tinggi, ya reaktornya nggak boleh meleleh gitu ya pada suhu tersebut ya. Nah, kalau kita nggak mungkin misalnya melakukan reaksi pada suhu 1000 derajat menggunakan reaktor gelas, ya pasti akan pecah ya, dan lain-lain. Atau tekanan yang terlalu tinggi ya, tekanannya tinggi ya, bisa menahan tekanan enggak, jangan-jangan nanti malah pecah dan lain-lain. Nah, itu harus diperhatikan untuk persyaratan dasar reaktor. Yang kedua, itu harus ada pengaduk. Jadi reaktor itu di dalamnya harus ada pengaduk. Kenapa? Karena akan digunakan untuk proses pemindahan massa, jadi massa supaya nanti homogen ya, dan panas gitu ya, panas ya, perpindahan panas. Panasnya untuk supaya merata di dalam reaktor itu. Jadi supaya panasnya sama. Kemudian reaktor itu harus bisa digunakan untuk proses pemanasan maupun pendinginan yang cukup gitu ya. Jadi harus cepat dingin, nggak boleh misalnya panas terus itu, atau nggak cepat panas dan lain-lain. Nah, ini perlu diperhatikan dalam menggunakan reaktor. Kemudian yang kedua, bila reaksi dilakukan secara flow ya, flow reaction ya, secara mengalir supaya reaksi bisa dilakukan secara terus menerus gitu ya, maka biasanya reaktan itu berada pada fase gas atau cair, tapi umumnya lebih mudah gas gitu ya, karena gas bisa bergerak lebih cepat dibandingkan cairan, tapi boleh juga cairan. Nah, umumnya dia akan diumpankan ke dalam reaktor dengan laju yang tetap, bisa dalam mol per jam atau kilogram per jam, atau diatur dengan kubik per jam satuannya nanti. Kemudian konversi reaksi yang diterjetkan bisa ditetapkan berdasarkan jumlah katalis yang ditetapkan, tambahkan berapa. Kalau jumlahnya sekian, maka konversinya berapa ya di dalam itu. Atau pemanasan atau pendinginan ya, ini juga bisa ditentukan ya, konversinya menjadi berapa. Kemudian dimensi dan karakteristik reaktor yang dirancang ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan konversi reaksi gitu ya. Nah, kemudian bila reaksi dilakukan secara flow itu, maka sebagian besar reaktan harus dalam fase gas atau fase cair seperti tadi. Kenapa? Karena untuk memudahkan proses transportasi atau pemindahan fase tadi supaya lebih mudah ya, pemindahan reaktan, transportasi reaktan atau perpindahan massa reaktan menjadi lebih mudah.
Kemudian tingkat perpindahan panas dan massa dalam fase gas jauh lebih cepat daripada dalam cairan. Jadi ini perlu yang diperhatikan. Kemudian katalis bisa dimasukkan sebelumnya atau bersama-sama dengan reaktan juga boleh ya. Nah, umumnya kalau reaksi dilakukan secara flow itu menggunakan katalis hidrogen ya, karena memudahkan untuk proses pemisahan katalis gitu ya, dan dari reaktan dan produk ya. Karena apa, katalis dan reaktan dan produk ini mudah dipisahkan. Nah, umumnya proses kimia proses pemisahan kimia itu menyumbang sekitar 80% dari biaya, sehingga pada skala besar ini katalis hidrogen ini lebih menguntungkan atau lebih relatif lebih murah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan.